Hello, good morning. Anak-anakku kelas 7 SMP Al-Huda yang Bunda sayangi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita masih terpisah oleh jarak. Jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun. Saya harap anak-anakku semua tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Kali ini anak-anak masih bertemu saya lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku semua, alhamdulillah pada pembelajaran pagi hari ini kita sudah masuk ke minggu ke-8, ke pembelajaran pertemuan ke-8. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengumpulkan atau menyelesaikan tugas yang saya berikan. Dan bagi yang belum, saya harap segera menyelesaikan, kemudian dikumpulkan ke Bu Husnul, ya, ke saya. Bisa diantarkan ke sekolah. Anak-anakku, untuk pertemuan pagi hari ini saya akan melanjutkan chapter 2, ya. Masih melanjutkan chapter This is me. Oke, saya ingatkan sebelumnya kalian harus menyiapkan alat tulisnya lebih dahulu dan selalu menyiapkan kamus bahasa Inggris di samping kalian karena ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana? Sudah siapkah? Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely students. How is your life? I hope all of you are in a good condition. Saya harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Okay, before we beginning the lesson, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran minggu yang kemarin, yaitu chapter 2, bab 2. Bab 2 kemarin tentang apa ya? Iya, masih ingat ya? This is me. Introduction. Inilah saya. This is me. Jadi masih dalam bab introduction. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita fokus pada our hobbies and what you like. Pada pertemuan kali ini kita masih ada pada KD 3.2, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan perkenalan diri serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu menyimak, menirukan dan memahami beberapa contoh ungkapan dan tekanan kata yang benar tentang jati diri. Fokusnya pada hobi dan kegemaran secara mandiri, tanggung jawab, santun, serta percaya diri. Oke.
in this chapter, ya, di chapter 2 ini, di bab 2 ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan minggu lalu, yang kita bahas pada bab 2 itu ada 3. We will learn to share. Kita akan belajar membagikan, and inquire, dan menanyakan about each other, tentang satu sama lain, including, termasuk our identities, yaitu identitas kita. Kemudian our hobbies and what we like, tentang hobi kita, kesukaan kita, dan apa yang kita sukai. Sedangkan yang ketiga yaitu the members of our family, tentang anggota keluarga kita. Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan fokus pada our hobbies and what we like. Oke, mari kita simak contoh monolog, ya. Ini ada seorang anak perempuan. Dia akan memperkenalkan diri dan menyebutkan hobinya. Saya bacakan, kalian simak, setelah itu kita ulas bersama. Oke. Hi, I am Anissa. I'm a student of SMP Al-Huda, Kota Kediri. I live in Kediri, East Java. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and purple. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Oke, sekarang kita ulas. Hi, I am Anissa. Saya Anissa. I'm a student of SMP Al-Huda, Kota Kediri. Saya seorang siswa atau seorang murid SMP Al-Huda, Kota Kediri. I live in Kediri. Nah, di sini ya, coba kalian perhatikan. Di sini ada kata depan atau preposition in. Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu tentang preposition? Iya. Kenapa di sini menggunakan in? Iya, karena Kediri ini adalah nama sebuah tempat, nama kota. Nah, kemarin kalau kita menyebutkan nama kota, nama provinsi, nama negara, maka kita menggunakan preposition in, ya. Oke, kita lanjutkan kalimat berikutnya. My hobbies are cooking and running. Nah, di sini ada frasa my hobbies. Di sini ini saya beri tanda warna merah, hobbies, IES. Nah, kenapa kok my hobbies di sini ada tambahan IES? Karena si Anissa ini menyebutkan bahwa hobinya itu lebih dari satu, yaitu cooking and running. Nah, kemudian di sini ada kata yang saya beri warna putih. Ini adalah kata kerja bantu, ya, to be. Di sini yang digunakan adalah are, karena yang disebutkan itu hobinya lebih dari satu. Kemudian jika saya hobinya hanya satu, yaitu jogging. Nah, ini di bawah ini saya kasih contoh, ya. My hobby is. Jika kalian mau menyebutkan hobinya hanya satu, maka to be yang digunakan adalah is. For example, contohnya, my hobby is cooking. My hobby is jogging. My hobby is reading. Nah, maka yang digunakan adalah to be is. Oke, kita lanjutkan. My favorite colors are yellow and purple. Oh ya, sebelum kita bahas tentang my favorite colors, saya ulangi lagi yang my hobbies are cooking and running. Ya, di sini ada kata kerja
yang berbentuk ing. Ya, jadi kalau mau menyebutkan hobi, maka yang dipakai adalah verb ing form. Ya, jadi kata kerja plus ing. Contohnya, jika hobinya memasak, lah memasak itu bahasa Inggrisnya cook. Nah, terus kita tambah suffix atau akhiran ing, kita kasih ing jadi cooking. Run, lari, run jadi running. Nah, oke, paham ya? Kita lanjutkan. My favorite colors. My favorite colors are yellow and purple. Nah, ini sama dengan yang my hobbies tadi. Di sini my favorite colors, ya colornya ini ada suffix s, ada tambahan atau akhiran s. Kenapa? Karena warna favorit yang mau disebutkan oleh Anissa itu ada 2, lebih dari 1. Maka colornya di sini harus ditambah suffix s. Kemudian to be yang digunakan juga are. Oke. Kalau mau menyebutkan favorit color saya hanya 1, Bu, berarti nanti to be yang digunakan bukan are, akan tetapi apa? Iya, yang digunakan to be-nya nanti is. Nih contohnya di bawah. My favorite color is blue. My favorite color is black. My favorite color is red. Ya. Nih, paham ya? Kita lanjutkan ke my favorite snack. My favorite snack is fried banana. Nah, di sini Anissa menyebutkan snack kesukaannya hanya 1, yaitu fried banana. Siapa yang tahu apa fried banana? Iya, pisang goreng. Sama ya dengan kesukaan kalian. Nah, Anissa sukanya pisang goreng. Oke, dan jangan lupa dikasih penutup. Nice to see you. Apa maksudnya nice to see you? Senang bertemu Anda, senang bertemu kamu. Oke, untuk lebih fahamnya lagi, agar anak-anak lebih paham, kita lihat contoh monolog yang kedua. Ya, kita simak. Saya bacakan, kalian simak, setelah itu kita ulas lagi. Hello, my name is Johannes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Okay. Hello. Hello. My name is Johannes. Namaku Johannes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. Saya seorang murid SMP Negeri 2 Biak. Nah, setelah subjek I di sini ada kata am. Ini namanya to be. Ini temannya are dan is yang tadi ya. Ini to be. Jadi to be itu ada 3, am, is, dan are. Nah, karena subjeknya I, maka to be yang digunakan adalah am. Oke, kita lanjutkan. I live in Biak. Nah, ini ada preposition in, pelajaran minggu lalu. Preposition in untuk mengikuti nama tempat. Karena Biak ini adalah nama tempat, nama kota. Maka preposition yang digunakan adalah in. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. I like swimming and reading books. Nah, I like kata like suka. Nah, ini kan menunjukkan kesukaan, berarti hobi. Nah, maka ya ini yang harus kalian ingat-ingat. Setelah kata like itu kata kerja selanjutnya harus ing form. Kata kerja plus ing.
Nah, I like swimming. Saya suka berenang. And reading books. Dan membaca buku. Nah, swim, berenang. Nah, karena ini menyatakan hobi, maka harus ing form. Verb plus ing atau kata kerja plus ing. Swim menjadi swimming. Read menjadi reading. Nah, contohnya lagi, saya sukanya memasak, Bu. Nah, berarti I like apa memasak bahasa Inggrisnya? Cook. Nah, jadi cook menjadi cooking. Ya. Oh, saya sukanya main skateboard, Bu. Nah, berarti skateboarding. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. My favorite color is green. Nah, karena Yohanes ini favorit colornya hanya satu, maka to be yang digunakan adalah is. Kemudian kata color tidak ada suffix atau akhiran s. Tetap color, tidak ada tambahan s. Karena yang disebutkan hanya satu, yaitu green. Oke, my favorite food. Nah, ini juga karena yang disebutkan favorit foodnya hanya satu, yaitu fried rice, maka to be yang digunakan adalah to be is. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, jangan lupa penutupnya. Nice to meet you. Senang bertemu Anda. Oke, kita lanjutkan. Ini ada latihan. Nah, ini latihan tidak perlu kalian kumpulkan ke sekolah ya, tidak perlu dikumpulkan ke saya. Ini hanya untuk referensi latihan kalian, bisa ditulis di buku catatannya masing-masing. Oke, mari kita isi bersama. Hello, my name is. Nah, di sini ada my name. Berarti yang harus diisikan ini nanti apa? Iya, nama kalian masing-masing. Kemudian I am a student of. Nah, saya seorang murid bla bla bla. Nah, ini nanti diisi apa? Diisi sekolah kamu. Kamu sekolahnya di mana? I am a student. Saya seorang murid dari SMP kayak Yohanes tadi, SMP Negeri 2. Kemudian I live in. Saya tinggal di. Nah, ini ada preposition in. Masih ingat ya? Preposition in. Berarti yang harus diisikan di sini adalah nama kota, bisa nama kampung, bisa nama provinsi. Nah, untuk selanjutnya I like. Nah, ini menunjukkan kesukaan atau hobi. Jika kalian menggunakan kalimat I like, berarti I like misalnya jogging, I like jogging. I like swimming. Nah, bisa juga kalian pilih yang my hobby. Kalau yang mau disebutkan hobinya hanya satu, jadi pakai to be is. My hobby is cooking. My hobby is singing. My hobby is dancing. Nah, wah, hobi saya banyak, Bu. Lebih dari satu, berarti menggunakan yang terakhir. My hobbies are. My hobbies are cooking and reading books. My hobbies are reading story book and dancing misalnya. Oke, kita lanjutkan. My favorite color. Nah, jika favorite colornya hanya satu, berarti menggunakan to be apa? Ya, to be yang digunakan adalah is. Dan kata color masih tetap tidak ada tambahan s. Jadi my favorite color is blue. My favorite color is red. Nah, kemudian jika yang mau disebutkan favorit colornya lebih dari satu, maka menggunakan to be, are, dan kata color harus ada suffix atau akhiran s. My favorite colors
are. Ya, my favorite colors are. Oke, kita lanjutkan my favorite food. Nah, sama. Jika favorite foodnya hanya satu, maka menggunakan to be is. Jika lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Paham ya? Nah, ini nanti dikerjakan di buku catatannya masing-masing, tidak usah dikumpulkan ke sekolah. Kemudian diakhiri dengan kata atau kalimat nice to see you atau nice to meet you, artinya sama. Senang bertemu Anda, senang bertemu kalian. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan ini materi tambahan. Expression used in asking for personal information. Ini cara menanyakan hobi kepada seseorang. Ya, jika kalian ingin mengetahui hobi teman kalian, nah ini ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan. Contohnya di sini saya berikan 4 contoh ungkapan. Ini maksudnya sama, ya. Yang pertama, what are your hobbies? Apa ya hobi kamu? Yang kedua, how do you spend your leisure time? Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Nah, ini juga menanyakan hobi, kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Biasanya kan diisi dengan kesenangan atau hobi orang tersebut. Kemudian yang contoh ungkapan yang ketiga, are you interested in cooking? Anda tertarik dengan memasak? Nah, ini berarti menunjukkan kalau yang bertanya, ya, ini tahu kalau yang ditanya itu memang tertarik pada memasak. Are you interested in cooking? Nah, kemudian contoh ungkapan yang keempat, what do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Nah, ini juga menanyakan tentang hobi atau kesenangan. Ini adalah 4 ungkapan yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menanyakan hobi kepada seseorang atau kepada temanmu. Terus bagaimana cara menjawabnya jika ada orang yang menanyakan tentang hobi kepada kita? Nah, ini cara menjawabnya. Misalnya tadi ungkapan yang pertama, what are your hobbies? Apa hobimu? Nah, seperti tadi, jika hobi yang mau kamu sebutkan itu hanya satu, ya, kesenanganmu hanya satu, senenganku mancing di kali. Nah, berarti my hobby is fishing. Berarti menggunakan to be is. Kalau kamu mau menyebutkan hobinya lebih dari satu, maka menggunakan to be are, dan kata hobi harus ada tambahan es. Jangan lupa, ya. Jadi my hobbies are cooking and running, seperti contoh yang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada orang yang menanyakan seperti ini, ya, contoh ungkapan yang kedua tadi, how do you spend your leisure time? Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Nah, ini bisa kamu jawab I like. Kemudian disebutkan hobimu apa? Oh, hobi saya menggambar. Berarti I like drawing. Jangan lupa, setelah kata like tadi verbnya harus bentuk ing. Jadi draw, menggambar, jadi drawing. Bisa juga menggunakan kata love. I love drawing.
saya suka sekali menggambar. I love drawing. Ini jawaban singkat. Nah, bisa juga cara jawab panjang. Bagaimana? How do you spend your leisure time? Kamu bisa menggunakan cara jawab panjang seperti ini. Nah, ini kan how do you, menanyakan kepada kamu. Berarti yang menjawab siapa? Saya, kan gitu. Menanyakan ke saya. Nah, berarti how do you spend? Nah, you-nya ini jadi I spend, kemudian your ini diganti dengan kata my. I spend my leisure time by drawing. Ini cara menjawab panjang. Kalau dijawab singkat boleh I like drawing, I like jogging, I like singing, I like fishing, boleh ya. Oke. Sampai di sini tambah paham ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh ungkapan yang ketiga tadi. Are you interested in cooking? Oh, Anda tertarik dengan memasak. Nah, ini karena yang bertanya sudah tahu kalau yang ditanya itu memang hobinya memasak. Nah, jawabnya bagaimana? Yes, I am. Yeah, I love cooking. Saya sangat suka sekali dengan memasak. Kemudian ungkapan yang terakhir. What do you do for fun? I like gardening. I love gardening. Nah, apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? Kesenanganku berkebun, bercocok tanam. Nah, ini ya. Ini adalah contoh ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan ketika kamu menanyakan kepada orang lain tentang hobi mereka dan cara menjawabnya. Oke, sampai di sini paham ya? Oh ya, ingat. Seperti yang Ibu katakan tadi, setelah like selalu harus diikuti kata kerja ing. Kalau cook menjadi cooking. Kalau go menjadi going. Kalau travel menjadi traveling. I like cooking. I like gardening. I like going to library. Ingatlah akhirannya ing setelah kata kerja like going, like cooking, like traveling, like reading, like. Nah, itu ya kata kunci untuk like dan love. Setelah dua kata kerja ini harus bentuk kata kerjanya adalah ing form. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan jangan lupa ya, nanti setelah pembelajaran ini dibaca lagi. Kan kalian sudah menulis tadi, dicatat ya. Dibaca lagi, kemudian contoh-contoh dialognya juga kamu praktekkan bersama kakak, boleh adik, boleh ibu ya. Read the dialogue above and you try to practice it with your family, your friend, your brother or your sister. And then don't forget, rewrite the material in your notebook. Menulis materi yang sudah saya sampaikan tadi di buku catatan bahasa Inggris kalian ya. Karena apa? Manusia tempatnya lupa. Jika tidak kamu catat, nanti kamu akan lupa. Nah, kalau kamu punya catatan, enak, bisa dibuka kembali, dibaca-baca lagi. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi PTS, penilaian akhir semester. Dan PTS-nya nanti
kalian tidak bentuknya tidak pilihan ganda loh ya. Jadi isi ya, uraian. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Oke, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Tugasnya apa? Membaca kembali, mempelajari kembali materi yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 ini. Kamu ulangi, dibaca-baca lagi, dibuka lagi catatannya ya, dibaca lagi, dipelajari lagi untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Oke, saya harap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ketika PTS nanti bisa menyelesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang diharapkan, nilai yang maksimal, nilainya baik-baik semua. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pagi hari ini, mari kita baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. That's for this lesson. I hope you can understand about them. And don't forget, please stay healthy by eating healthy food and to wash your hand regularly. Thank you for your nice attention. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.